Ya baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamdalah, NIM E1C019077 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram. Jadi tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Sastra kelas 5B. Jadi di sini di dalam video ini akan ada 7 poin yang akan dibahas. Pertama, pengertian psikologi sastra dan hubungan psikologi dan kesusastraan. Yang kedua, mengapa karya sastra bisa dianalisis menggunakan ilmu psikologi. Yang ketiga, yaitu psikologi pengarang dan bentuk penerapannya dalam penelitian psikologi sastra itu sendiri. Keempat, di sini kita akan membahas tentang psikologi pembaca dan bentuk penerapannya dalam penelitian psikologi sastra. Kemudian selanjutnya yang kelima yaitu pokok-pokok teori secara singkat teori psikoanalisis Sigmund Freud. Yang keenam yaitu pokok-pokok teori Alfred. Kemudian yang terakhir yaitu ketujuh, kita disuruh menjelaskan kembali di sini ya analisis cerpen yang kemarin kita analisis gitu ya, menggunakan salah satu teori antara Alfred dan Sigmund Freud gitu. Jadi di sini saya akan menjelaskan keseluruhan 7 poin tersebut ya dalam video ini gitu. Silahkan disimak baik-baik, selamat menonton, semoga bisa dipahami dan bisa dimengerti. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan poin pertama yaitu tentang pengertian psikologi sastra dan hubungan psikologi dan kesusastraan. Jadi psikologi sastra adalah suatu pendekatan yang mempertimbangkan segi-segi kejiwaan dan menyangkut batiniah manusia. Lewat tinjauan psikologi akan tampak bahwa fungsi dan peran sastra adalah untuk menghidangkan citra manusia yang seadil-adilnya dan sehidup-hidupnya, atau paling sedikit untuk memancarkan bahwa karya sastra pada hakikat bertujuan untuk melukiskan kehidupan manusia. Sastra sebagai gejala kejiwaan, di dalamnya terkandung fenomena-fenomena yang berkaitan dengan psikis atau kejiwaan seseorang. Dengan demikian, karya sastra dapat didekati dengan menggunakan pendekatan psikologi. Sastra maupun psikologi sama-sama membicarakan tentang manusia. Keduanya saling berkaitan satu sama lain karena kata sastra dan psikologi mengangkat tema manusia dan kehidupan sebagai bahan analisa yang utama. Pemahaman tentang dunia psikologi yang bisa ditemukan dalam sastra juga sangat banyak. Bahkan psikolog pun belajar tentang psikologi juga dari konteks kesastraan. Hubungan psikologi dan kesusastraan. Menurut Endra Suara dalam Wicaksono Rohman tahun 2017 halaman 186 menjelaskan bahwa karya sastra dan psikologi memiliki pertautan yang erat secara tak langsung dan fungsional. Baik sastra maupun psikologi memiliki persamaan dalam kajian objeknya, yaitu kehidupan manusia. Sedangkan psikologi dan sastra memiliki hubungan fungsional karena sama-sama mempelajari keadaan kejiwaan orang lain. Bedanya dalam psikologi gejala tersebut real, sedangkan dalam sastra bersifat imajinatif. Oke, kita lanjut. Psikologi sastra memiliki peranan sangat penting dalam pemahaman sastra karena adanya beberapa kelebihan seperti pertama, pentingnya psikologi sastra. Karena adanya beberapa kelebihan seperti yang pertama, pentingnya psikologi sastra untuk mengkaji lebih mendalam aspek perwatakan. Kedua, dengan pendekatan ini dapat memberi umpan balik kepada peneliti tentang masalah perwatakan yang dikembangkan. Dan terakhir, penelitian semacam ini sangat membantu untuk menganalisis karya sastra yang kental dengan masalah-masalah psikologis. Jadi karya sastra yang kental dengan masalah-masalah psikologis. Mindrop tahun 2011 halaman 2. Sastra dan psikologi dapat bersimbiosis dalam peranannya terhadap kehidupan karena keduanya memiliki fungsi dalam hidup ini. Keduanya sama-sama berurusan dengan persoalan manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Jadi keduanya itu memanfaatkan landasan yang sama, yaitu menjadikan pengalaman manusia sebagai bahan telaah. Oleh karena itu pendekatan psikologi sastra dianggap penting penggunaannya dalam penelitian sastra.
Kemudian poin kedua di sini, mengapa karya sastra bisa dianalisis menggunakan ilmu psikologi? Sastra sebagai gejala kejiwaan yang di dalamnya terkandung fenomena-fenomena yang terikat dengan psikis atau kejiwaan. Dengan demikian, karya sastra dapat didekati dengan menggunakan pendekatan psikologi. Hal ini dapat diterima karena antara sastra dan psikologi memiliki hubungan yang bersifat tak langsung dan fungsional. Penelitian psikologi sastra merupakan sebuah penelitian yang menitik beratkan pada suatu karya sastra yang menggunakan tinjauan tentang psikologi. Psikologi sastra dapat mengungkapkan tentang suatu kejiwaan baik pengarang, tokoh karya sastra, maupun pembaca karya sastra itu sendiri. Penelitian psikologi sastra membutuhkan kecermatan dan ketelitian dalam membaca supaya dapat menemukan unsur-unsur yang mempengaruhi kejiwaan. Antara psikologi dan sastra saling melengkapi dan saling berhubungan, sebab hal tersebut dapat digunakan untuk menemukan proses penciptaan sebuah karya sastra. Psikologi digunakan untuk menghidupkan karakter para tokoh yang tidak secara sadar diciptakan oleh pengarang. Dalam kajian sastra yang menggunakan pendekatan psikologi sastra inilah hubungan antara sastra dan psikologi terjadi. Peneliti dan kritikus sastra membaca dan mengkaji karya sastra pengarang yang menciptakannya, dan pembaca yang mengalami berbagai proses kejiwaan ketika membaca dan menanggapi karya-karya yang dibacanya dengan menggunakan konsep-konsep yang terdapat dalam psikologi. Oke, lanjut. Untuk poin ketiga, di sini psikologi pengarang dan bentuk penerapannya dalam penelitian psikologi sastra. Psikologi pengarang merupakan salah satu wilayah psikologi kesenian yang membahas tentang aspek kejiwaan pengarang sebagai suatu tipe maupun sebagai seorang pribadi. Dalam kajian ini menjadi fokus adalah aspek kejiwaan pengarang yang memiliki hubungan dengan proses lahirnya karya sastra itu sendiri. Informasi tentang aspek psikologi pengarang dapat diperoleh bukan hanya dari yang bersangkutan secara langsung melalui wawancara, ngobrol, maupun tulisan atau buku hariannya, tetapi seorang peneliti juga dapat secara langsung bergaul sendiri dan mengamati apa yang terjadi dan dialami oleh seorang pengarang. Namun hal ini tentu saja dapat dilakukan apabila pengarang masih hidup dan sezaman dengan peneliti. Informasi tentang aspek kejiwaan pengarang juga dapat diperoleh dari orang-orang terdekat pengarang, keluarga, maupun sahabat-sahabatnya. Wilayah kajian psikologi pengarang antara lain adalah aspek kejiwaan pengarang yang berhubungan dengan penciptaan karya sastranya, pengalaman individual dan lingkungan pengarang, dan tujuan khusus yang mendorong penciptaan karya sastra itu sendiri. Dalam sastra Indonesia, kajian psikologi pengarang pernah diterapkan oleh Arif Budiman dalam bukunya Chairil Anwar, Sebuah Pertemuan, tahun 1976, tahun 2007, dan Subagio Sastrowardoyo, Sosok Pribadi dalam Sajak, tahun 1980. Yang perlu diperhatikan dalam penerapan pendekatan psikologi sastra menurut Welek dan Warren adalah bahwa seandainya pun seorang pengarang berhasil membuat tokoh-tokohnya berlaku sesuai dengan kebenaran psikologis, perlu dipertanyakan apakah kebenaran semacam itu bernilai artistik, sebab banyak karya besar yang menyimpang dari standar psikologi sezaman atau sesudahnya. Karya sastra kadang menyajikan situasi-situasi yang terkadang tidak masuk akal dan motif-motif yang fantastis. Selanjutnya, psikologi pembaca dan bentuk penerapannya dalam penelitian psikologi sastra. Psikologi pembaca merupakan salah satu jenis kajian psikologi sastra yang memfokuskan pada pembaca yang ketika membaca dan menginterpretasikan karya sastra mengalami berbagai situasi kejiwaan. Yang menjadi objek kajian dalam psikologi pembaca adalah pembaca yang secara nyata membaca, menghayati, dan menginterpretasikan karya sastra itu sendiri. Sebagai manusia yang memiliki aspek kejiwaan, maka ketika membaca, menghayati, dan menginterpretasikan karya sastra yang dibacanya, pembaca akan mengadakan interaksi dan dialog dengan karya sastra yang dibacanya karena memiliki kejiwaan dengan berbagai rupa emosi dan rasa. Maka ketika membaca sebuah novel atau menonton sebuah pementasan drama, kita sangat mungkin ikut bersedih, gembira, jengkel, bahkan juga menangis karena tersentuh oleh pengalaman tokoh-tokoh fiktif yang ada di dalam cerita tersebut. Baik, untuk poin kelima,
Ini tentang pokok-pokok teori psikoanalisis Sigmund Freud. Pada tahun 1895, Freud mulai mengemukakan teori psikoanalisisnya. Dia mengumpulkan bahan berdasarkan pengobatan terhadap pasien-pasiennya maupun berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap dirinya sendiri. Dalam periode awal tahun 1895 sampai 1905, dia menerbitkan 5 buku yang meletakkan dasar bagi seluruh ajarannya, yaitu Penafsiran Mimpi tahun 1900. Terus kemudian yang kedua, Psikopatologi tentang hidup sehari-hari tahun 1901. Yang selanjutnya 3 karangan tentang teori seksualitas tahun 1905. Yang selanjutnya Lelucon dan hubungan dengan ketidaksadaran tahun 1905 dan Kasus Dora tahun 1905 juga. Berdasarkan konsep dasar teori Freud adalah tentang kesadaran dan ketidaksadaran yang dianggap sebagai aspek kepribadian dan tentang insting dan kecemasan. Menurut Freud, via Walgito tahun 2004, halaman 77, kehidupan psikis mengandung 2 bagian, yaitu kesadaran dan ketidaksadaran. Bagian kesadaran bagaikan permukaan gunung es yang nampak, sedangkan untuk bagian kesadaran bagaikan permukaan gunung es yang nampak, merupakan bagian kecil dari kepribadian, sedangkan bagian ketidaksadaran yang ada di bawah permukaan air mengandung insting-insting yang mendorong semua perilaku manusia. Selanjutnya, Freud mengembangkan konsep ID, ego, dan superego sebagai struktur kepribadian. ID berkaitan dengan ketidaksadaran yang merupakan bagian yang primitif dari kepribadian. Kekuatan yang berkaitan dengan ID mencakup insting seksual dan insting agresif. ID membutuhkan pemenuhan dengan segera tanpa memperhatikan lingkungan realitas secara objektif. Freud menyebutnya sebagai prinsip kenikmatan. Ego sadar akan realitas. Oleh karena itu, Freud menyebutnya sebagai prinsip realitas. Ego menyesuaikan diri dengan realitas. Superego mengontrol mana perilaku yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Selanjutnya kita akan membahas poin ke-6, yaitu tentang pokok-pokok teori Adler yang bertentangan dengan Freud terletak pada kesadaran individu yang berusaha memperbaiki kehidupannya dengan konsep bagaimana memahami seseorang yang bekerja keras dapat menjadi sukses. Sedangkan bagi orang yang malas merupakan tanggung jawab mereka dalam membuat kesalahan memilih. Dan psikologi individual memandang individu sebagai makhluk sosial yang saling tergantung satu sama lain. Pokok-pokok teori Adler mencakup 6 hal sebagai berikut. Yang pertama, satu-satunya kekuatan dinamik yang melatar belakangi aktivitas manusia adalah perjuangan untuk sukses atau menjadi superior. Yang kedua, persepsi subjektif, yaitu individu membentuk tingkah laku dan kepribadian. Yang ketiga, semua fenomena psikologi disatukan di dalam diri individu dalam bentuk self. Yang keempat, manfaat dari aktivitas manusia harus dilihat dari sudut pandang interest sosial. Yang kelima, semua potensi manusia dikembangkan sesuai dengan gaya hidup dari self. Yang keenam, gaya hidup dikembangkan melalui kekuatan kreatif individu. Intinya, pada teori ini, Alfred berpendapat bahwa manusia adalah makhluk individual yang dimotivasikan oleh dorongan-dorongan sosial yang sudah dibawa sejak lahir. Menurut Adler, manusia adalah makhluk sosial utama. Kebutuhan pemuasan seksual manusia merupakan salah satu dari banyaknya kebutuhan manusia, tergantung bagaimana manusia itu sendiri yang mengaturnya, merencanakan, dan melakukannya dalam aktivitas sehari-hari. Untuk poin ke-7, saya akan membahas tentang analisis unsur psikologi tokoh cerpen Perempuan Berlian karya Sandy Freely. Jadi untuk analisis cerpen ini menggunakan kajian psikologi sastra teori Sigmund Freud yang mengemukakan tentang struktur kepribadian manusia. Struktur kepribadian manusia itu terdiri dari 3 bagian yang tumbuh secara kronologis, yaitu ada ID, ego, dan superego. Baik, di sini untuk psikologi tokoh, yang pertama kita akan membahas tentang tokoh aku. Tokoh aku, tokoh aku yang ingin meninggalkan kampung tempat upacara balian dan pada saat itu latarnya di warung. Ego,
tokoh aku meninggalkan kampung karena alasannya pergi ke kampung itu sudah terpenuhi. Super ego, tokoh aku lebih memilih diam ketika terjadi perbincangan yang dia dengar di warung, karena dia merasa perbincangan tersebut tidak akan mempengaruhi hasil penelitiannya. Analisisnya, sifat seseorang tidak mau ikut campur terhadap permasalahan orang lain, yaitu tokoh aku yang tidak memperdulikan perbincangan orang-orang yang pergi meninggalkan kampung setelah urusannya selesai. Dia hanya peduli akan penelitian yang baru saja dia selesaikan, yaitu mencari tempat di mana terdapat emas dan akan dilaporkan kepada perusahaan besar. Kutipan di bagian ID, aku melakukan hirupan terakhir kopiku sebelum bersiap pergi meninggalkan warung. Ego, aku melakukan hirupan terakhir kopiku sebelum bersiap pergi meninggalkan warung. Aku harus segera memulai perjalanan sebelum matahari meninggi. Selama perjalanan meninggalkan kampung di pinggiran hutan pergunungan Meratus itu. Super ego, aku melakukan hirupan terakhir kopiku sebelum bersiap pergi meninggalkan warung. Aku harus segera memulai perjalanan sebelum matahari meninggi. Tugasku selama 2 minggu melakukan penelitian, termasuk menyaksikan upacara balian sudah berakhir. Oke, baik, selanjutnya yang kedua yaitu tokoh idang, tokoh perempuan muda. Yang pertama itu ID-nya ya, keinginan untuk diperhatikan dan diterima dalam masyarakat. Tetapi karena dia telah dianggap pembawa sial, maka masyarakat menjauhinya, sehingga dia menceritakan hal-hal mistis sekedar menunjukkan bahwa dia juga punya teman. Akan tetapi hal itu yang membuat masyarakat beranggapan kalau dia itu kurang waras. Untuk ego sendiri di sini, karena ingin diperhatikan, perempuan muda itu membuat ulah-ulah sehingga membuat orang melihatnya dan sekedar menunjukkan kalau dia itu punya teman di hutan, maka dia selalu pergi ke hutan. Analisisnya, sifat seseorang yang ingin diterima dan diperhatikan yaitu tokoh perempuan muda yang menceritakan hal-hal mistis, mempunyai teman yang banyak dan berperilaku yang membuat orang itu melihatnya. Hingga akhirnya dia membuktikan apa yang dia bicarakan selama ini betul-betul adanya dan berhasil mengobati orang walaupun dengan cara tiba-tiba. Kemudian di sini untuk kutipannya, ID, kepada orang-orang ia sering mengatakan, ada ular-ular besar menyusup dalam mimpiku. Ular itu bukan mimpi, tapi ular yang menyusup dalam mimpiku. Dalam mimpi juga aku sering bertemu ayah. Oke, kita lanjut ke tokoh Damang Itat atau lelaki tua. Di sini untuk ID-nya tidak terima akan kehadiran idang dan balian perempuan yang berhasil menyembuhkan penyakit orang, padahal dia sudah susah payah mengobati orang tersebut. Maka dia ingin menyingkirkan idang perempuan muda tersebut untuk memprovokasi masyarakat. Ego, Damang Itat atau laki tua karena ingin menyingkirkan idang perempuan muda, Damang Itat memprovokasi masyarakat dengan melontarkan ancaman atau bencana yang akan diterima di kampung. Super ego, Damang Itat atau laki tua, dia lebih memilih pergi ketika apa yang dia katakan tidak digubris oleh masyarakat. Analisisnya di sini, sifat seseorang tersingkir dari profesinya, yaitu tokoh Damang Itat atau orang tua yang berusaha mempengaruhi masyarakat agar perempuan muda sebagai idang yang belian pada malam sebelumnya dan berhasil menyembuhkan anak yang sudah sakit parah dan tidak dipakai untuk kesekian kalinya. Kemudian yang terakhir yang keempat yaitu tokoh seorang ibu muda. Di sini ID-nya itu seorang ibu muda yang ingin mengobati anaknya dari penyakit hingga dia rela menunggu lamanya pengobatan dan upacara walaupun itu berhari-hari. Ego, seorang ibu muda karena ingin menyembuhkan anaknya yang sedang sakit, ibu muda itu rela menunggu berhari-hari walau badannya tidak sanggup lagi menahannya. Super ego, seorang ibu muda dia telah siap akan apa yang akan terjadi terhadap apa yang akan menimpa anaknya. Jadi untuk analisisnya di sini yaitu sifat keteguhan orang tua kepada anaknya, yaitu keteguhan hati orang tua yang selalu menunggu pengobatan anaknya sampai sembuh walau badannya sudah lemas dan tak terurus. Jadi itulah beberapa psikologi tokoh yang saya analisis menggunakan teori Sigmund Freud gitu ya. Semoga bisa dipahami. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.